Erling Haaland menjadi aktor utama dengan 2 golnya sebelum memberikan umpan ketiga untuk Phil Foden pada laga Manchester United versus Man City di Old Trafford, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Rasa lapar Haaland akan gol tidak pernah terpuaskan, sebaliknya kiper United Onana berhasil menggagalkan upayanya 2 kali. Sementara itu, cara mereka mengungkap kelemahan tim tuan rumah sangat brutal. Haaland sukses membawa timnya unggul pada menit ke-26 lewat titik penalti. Kemudian ia menambah golnya pada babak kedua sekaligus memberikan assist kepada Phil Foden untuk memastikan kemenangan 3-0 atas tim tuan rumah Setan Merah. Oleh karena itu, Erling Haaland pun mencatatkan sejumlah rekor menarik pada duel Man United versus Man City. Salah satunya penalti Erling Haaland adalah yang pertama yang diberikan kepada Manchester City di Old Trafford di Liga Inggris. Dengan demikian, Erling Haaland mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol pertama bagi Man City di Old Trafford via penalti. Erling Haaland kini mencatatkan 8 keterlibatan gol atau goals involvement pada derby Manchester. Jumlahnya boleh sedikit, tetapi semua itu dicatatkannya hanya dari 3 pertandingan. Gol plus assist terbanyak masih dikoleksi oleh Ryan Giggs, tetapi ia menorehkannya dalam 29 laga, jauh lebih banyak dari Rich Cantona yang dilakukan pada 8 pertandingan saja. Di sisi lain, pelatih Manchester United, Erik ten Hag tanggapi positif kekalahan Setan Merah di Old Trafford Minggu malam. Manchester United harus menelan kekalahan 0-3 dari Manchester City pada laga kelanjutan pekan ke-10 Premier League 2023. Dalam laga ini, Phil Foden berhasil menambahkan 1 gol pada menit ke-80 sekaligus gol penentu kemenangan Manchester City. And it'll come for Erling Haaland and it'll be touched in by Philip Foden. Setelah pertandingan, Ten Hag mengapresiasi permainan anak asuhnya di awal pertandingan. Timnya dapat mengimbangi permainan Manchester City di awal pertandingan sebelum gol penalti. Di babak pertama kita memiliki rencana permainan yang sangat baik dan eksekusi dari rencana permainan juga sangat baik dan pertandingan berjalan seimbang di babak pertama sangat mirip. Tetapi kemudian penalti tentu saja mengubah momen itu, ujar Erik ten Hag. Manchester United akan kembali kuat dan dapat mencetak kemenangan nantinya. Tren positif masih dipegang pelatih Setan Merah tersebut. Di sisi lain, kemenangan Man City semalam telah membawa tim asuhan Pep Guardiola melaju ke peringkat 3 klasemen sementara dengan perolehan 24 poin dari 10 pertandingan. Posisi Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United mulai digugat. Ex-kiper Setan Merah Roy Keane meminta pemain Portugal itu dicabut ban kaptennya. Sebelumnya, Bruno Fernandes mendapat ban kapten tersebut dari Erik ten Hag sejak awal musim ini. Dia menggantikan Harry Maguire. Bahasa tubuh Bruno Fernandes saat Man United dipermalukan City di kandang sendiri yang mendasari Keane mau ban kapten itu cepat-cepat diberikan ke pemain lain. Sebelumnya Keane pernah mengemban tugas itu selama 8 tahun pada rentang 1997 sampai 2005. Saat itu The Red Devils sukses meraih treble saat ex-pemain Irlandia itu menjadi kapten.
Setelah hari ini melihat dia lagi, saya akan mengambil posisi kapten dari dia 100%, kata Candy Sky Sports. Saya tahu ini merupakan keputusan besar, jelas mereka sudah melakukan pergantian kapten dari Maguire, Fernandes bukan materi kapten. Saya pikir dia adalah pemain bertalenta, tak ragu soal itu. Tapi apa yang saya lihat soal dia hari ini, saya tahu kita sudah sering mendiskusikan ini saat melawan Liverpool tahun lalu. Dia merengek, dia merintih, dia mengayunkan lengan ke udara secara konstan, itu tak bisa diterima, kata dia. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola buka suara soal kunci sukses Manchester City yang mampu saingi rival sekota Manchester United. Saat saya tiba di sini mereka jauh lebih kuat dan siap, ujar Pep Guardiola via Sky Sports. Saat itu setan merah masih ada Jose Mourinho, pemainnya Zlatan Ibrahimovic dan ada Romelu Lukaku, ungkapnya. Saya katakan sekali lagi kami ini satu tujuan, pemilik, CEO, sporting director, manajer, dan pemain semua punya tujuan yang sama, jelasnya. Sedangkan di sisi lain, Bernardo Silva menunjukkan performa cemerlang sepanjang derby Manchester di Old Trafford pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Sang pelatih Pep Guardiola memuji sang pemain karena berkontribusi besar untuk kemenangan tim. Selanjutnya, Bernardo Silva akan kembali membela Manchester City pada laga pekan ke-11 Liga Premier Inggris 2023 hingga 2024 menghadapi Bournemouth pada Sabtu mendatang. Performa gemilangnya diharapkan mampu membantu City mempertahankan gelar di segala kompetisi musim ini. Bernardo Silva menunjukkan performa cemerlang sepanjang derby Manchester di Old Trafford pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Sang pelatih Pep Guardiola memuji sang pemain karena berkontribusi besar untuk kemenangan tim. Selanjutnya, Bernardo Silva akan kembali membela Manchester City pada laga pekan ke-11 Liga Premier Inggris 2023 hingga 2024 menghadapi Bournemouth pada Sabtu mendatang. Performa gemilangnya diharapkan mampu membantu City mempertahankan gelar di segala kompetisi musim ini. I understand when we play home or away and you play Crystal Palace, we have to win. And with all respect, and I know every game in the Premier League is difficult, and you have to play your best. But I understand that the fans expecting a win, and we didn't win, we lost. We didn't make the right decisions, so in and off the ball, and that is of course very disappointing. And we have to be more clinical. We have to be more determined. So if you ask me that question. Yeah, definitely. We have to be more determined if you want to score a goal. We lost now 2 games in a row in the Premier League, clear. But I wouldn't set that conclusion now. But we have to do better. That is definitely the case. We have to show it also in our body language. That Old Trafford is a fortress. That you can't get anything here. And that the only way you can go away here is with a loss. So yeah, we have to do better here. Oh, I think he knows he can do better as he do now, and I'm sure it will come. He works hard, and that's what he's doing. He will net, he will finish, and it will come. But it's not going automatic. He has to invest a lot. The team has to invest a lot around him. As we have seen today, we were in the right positions, but then the decision making was not good enough.